Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dan bahagia selalu, serta bersemangat mengikuti video pembelajaran kali ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel saya Sri Prihan. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, data tunggal dan data kelompok. Ini adalah materi SMA kelas 12 semester 1. Tentu kita masih ingat dalam pilpres ataupun pilkada yang lalu, banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count terkait hasil pemungutan suara. Tidak sedikit masyarakat heran bagaimana sebuah hasil pemungutan suara dari ratusan juta pemilih dapat diumumkan dalam hitungan menit setelah pelaksanaan pemungutan suara. Dalam ilmu statistika, hal itu memungkinkan karena untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan dari hasil pemungutan suara cukup melalui sampel beberapa TPS yang diambil dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Nah, kali ini adalah yang akan kita pelajari adalah bagian dari statistika. Yuk kita simak lanjutannya. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, nanti siswa diharapkan dapat menentukan rentang antar kuartil. Yang kedua, siswa dapat menentukan simpangan kuartil. Bagaimana kok cara menentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil data tunggal? Ayo kita simak videonya. Untuk definisi dari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama. Jadi materi pada kali ini hubungannya dengan kuartil yang sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Nama lain dari rentang antar kuartil itu adalah jangkauan antar kuartil. Jadi rentang itu sama dengan jangkauannya. Nama lainnya juga hamparan, ini juga sama. Jadi rentang antar kuartil, jangkauan antar kuartil, hamparan, ini adalah tiga nama yang sama, yang lambangnya dilambangkan dengan H dari kata-kata hamparan. Bagaimana rumusnya untuk rentang antar kuartil? Rumusnya, nah ini karena tadi definisinya bahwa rentang antar kuartil adalah merupakan selisih antara kuartil ketiga yaitu Q3 dengan kuartil pertama yaitu Q1, maka H adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1. Bagaimana untuk definisi simpangan kuartil? Adapun simpangan kuartil adalah merupakan setengah kali rentang antar kuartil. Jadi setengahnya H ini. Nama lain dari simpangan kuartil itu apa? Nama lainnya adalah sama dengan
jangkauan semi antar kuartil. Kalau tadi rentang antar kuartil, nama lainnya kan jangkauan antar kuartil. Nah, karena ini simpangan kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil, setengah itu kan semi ya, maka nama lain simpangan kuartil adalah jangkauan semi antar kuartil, atau jangkauan sama dengan rentang ya, atau rentang semi antar kuartil. Lambangnya adalah QD. QD adalah sama dengan simpangan kuartil, sama dengan jangkauan semi antar kuartil, sama dengan rentang semi antar kuartil. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sesuai dengan definisi ya. Nah, rumusnya, karena definisinya simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil, berarti setengahnya H ya, yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Oke, demikian bisa dipahami ya untuk definisinya. Untuk lebih terampilnya, mari kita ikuti bagaimana penerapannya pada contoh soal berikut. Contoh soal 1. Ini adalah untuk data tunggal ya. Diketahui data berikut 8, 4, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Tentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Nah, karena ini menyangkut kuartil, maka data harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Ini telah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Datanya ada 10 data. Kita akan mencari apanya supaya bisa mendapatkan rentang antar kuartil. Tadi rentang antar kuartil rumusnya adalah sama dengan H, yaitu Q3 dikurangi Q1. Berarti kita cari dulu Q1 dan Q3-nya dengan cara yang sudah pernah kita pelajari di video tentang kuartil. Berarti data ini kita bagi dua dulu. Karena ada 10, berarti sebelah kiri itu 5 data ke 1 sampai ke 5. Sebelah kanan juga 5 data ke 6 sampai ke 10. Nah, kemudian untuk mencari Q1 adalah data yang sebelah kiri, 5 data yang sebelah kiri ini kita cari tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya yang mana? Ini sebagai Q2-nya di sini. Tengah-tengahnya 3, betul. Ini adalah sebagai Q1-nya, yaitu Q1-nya berarti sama dengan 3. Berapa Q3-nya? Q3-nya kita dapat dari yang separuh sebelah kanan. Tengah-tengahnya yang mana? Oke, baik, 8, betul. Tengah-tengahnya adalah 8 ini. Jadi pada soal ini Q1-nya diperoleh 3, Q3-nya diperoleh 8. Mari kita cari rentang antar kuartilnya, yaitu H. Rumus H adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi H sama dengan 8 dikurangi 3, yaitu sama dengan 5. Jadi rentang antar kuartil pada data ini adalah sama dengan 5. Selanjutnya, bagaimana untuk simpangan antar kuartilnya? Simpangan kuartil ya. Bagaimana simpangan kuartilnya? Simpangan kuartil atau QD adalah merupakan setengah dari hamparan ya. Berarti setengah dari hamparan ini tadi, yaitu setengah kali 5 sama dengan 5/2. Mudah bukan untuk menentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil? Oke, semoga paham ya.
Mari kita ikuti video selanjutnya. Pada soal ini, soal yang nomor 2 masih sama, ini ada datanya yang berbeda. Kita diminta untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Datanya kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Ini datanya ada 9 ya. Nah, kita cari medianya dulu, tengah-tengah. 9 dibagi 2 berarti 4 ke kiri, 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, yang tengah-tengahnya ini 1 ada tengah-tengahnya. Berapa yang tengah-tengahnya? Yaitu 4. Oke. Lalu kita cari Q1-nya di data yang sini, yang sebelah kiri. Nah, Q1-nya letaknya di mana tengah-tengahnya? Nah, di sini ya, di antara 2 dan 3. Jadi ini adalah Q1-nya. Kemudian Q3-nya di mana letaknya? Di tengah-tengah di data ini, mulai 6 sampai 12 ini. Di manakah letaknya? Oke, ya betul di sini di antara 7 dan 8. Itu adalah Q3. Jadi Q1-nya adalah setengah dari 2 ditambah 3, yaitu 2,5. Q3-nya berapa? Betul, Q3-nya adalah setengah dari 7 ditambah 8, yaitu sama dengan 7,5. Oke, sekarang kita masukkan ke pertanyaannya ya, yaitu mencari jangkauan antar kuartil atau H. Rumusnya apa? Betul, H adalah Q3 dikurangi Q1. Q3 tadi ketemu berapa? Ketemu 7,5. Berarti 7,5, Q1-nya adalah 2,5. 7,5 dikurangi 2,5 adalah 5. Jadi jangkauan antar kuartil pada data ini adalah sama dengan 5. Sekarang kita jawab untuk yang B, yaitu jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil atau QD itu adalah sama dengan setengah H. Berarti setengah dari 5, yaitu sama dengan 5/2. Bagaimana? Paham ya untuk mencari jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil untuk data tunggal. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah data tunggal berfrekuensi. Bagaimana cara mendapatkan jangkauan antar kuartil? Nah, di sini pertanyaannya pada soal ini adalah hamparan ya. Hamparan rumusnya tadi sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti kita cari Q3 dan Q1-nya dulu ya. Untuk data tunggal berfrekuensi, karena ini ukuran letak, berarti dicari FK-nya dulu, FK kurang dari. Berarti F-nya ini dijumlah-jumlahkan ya. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah. Berarti 2 ditambah 5, 7 ditambah 8, 15 ditambah 8 lagi berapa? 23 ditambah 6 berapa? 29 ditambah 1 yaitu 30. Jadi pada contoh 3 ini banyaknya data ada 30. Kalau 30 kita bagi 2, nah begini caranya, kita ikuti ilustrasinya. Kalau misalnya 30 data itu kita urutkan seperti ini, saya buat garis ini. Yang ini adalah data paling kecil, kita beri nama X1 atau data urutan pertama. Yang paling kanan ini adalah data terbesar, yaitu data urutan ke-30 ya, karena ini datanya ada 30. Kemudian
data ke 1 sampai ke 30 ini kita bagi 2 sama. Nah, yang sebelah kiri kita beri warna hijau, yang sebelah kanan kita beri warna kuning. Berarti data yang sebelah kiri, yaitu yang warna hijau, adalah data mulai X1 sampai berapa? Betul, sampai X15. Jadi 30 datanya dibagi 2 berarti 15, kiri 15, kanan 15. Yang kiri 15 itu adalah data mulai pertama, data urutan pertama sampai urutan ke-15. Berarti yang kanan adalah sisanya, mulai dari urutan ke-16 sampai urutan ke-30. Nah, di sini urutan ke yang sebelah kiri kita akan cari tengah-tengahnya lagi, yaitu Q1. 15 data dibagi 2 berarti yang sebelah kiri ada 7, sebelah kanan juga 7, 14 ya. Berarti tengah-tengahnya ada sisa 1 itu sebagai tengah-tengahnya, yaitu Q1-nya. Data keberapa? Kalau tadi ini kiri adalah 7, berarti tengah-tengahnya X ke-8. Nah, X ke-8 inilah nanti sebagai Q1-nya atau kuartil pertamanya. Bagaimana mencari untuk kuartil ketiganya? Caranya sama. Kita lihat ya, dari Q1 menuju ke Q8 berarti nambah berapa? Nambah 7 ya. Nah, berarti untuk mencari Q3 nanti di sini di tengah-tengahnya dari 16, urutan 16 tinggal nambah 7 sama seperti tadi. 16 ditambah 7 adalah 23. Jadi di sini tengah-tengah ini adalah X ke atau data urutan ke-23. Ini nanti adalah sebagai Q3-nya. Nah, sekarang kita cari ya, berapa toh X ke-8? Q1 adalah sama dengan X ke-8, urutan ke-8. Melihatnya dari mana? Dari FK kurang dari di sini sampai 7, maka 8 mulainya di sini, 8 sampai 15 ya. Yang ditanya adalah X-nya. X-nya berapa? X8-nya berarti sama dengan 7. X-nya itu nilainya ini ya. Jadi Q1-nya adalah sama dengan X8 sama dengan 7. Selanjutnya kita cari Q3-nya, bisa kan ya? Q3 adalah sama dengan X ke-23, di mana FK-nya di sini, betul ya. Berapa X-nya? Ini betul 8 ya. Jadi Q3-nya adalah sama dengan 8. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Hamparan adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1, berarti sama dengan 8 dikurangi 7, sama dengan 1. Mudah kan ya? Oke, mudah. Mari kita perlancar lagi untuk contoh yang keempat, data tunggal berfrekuensi. Kita diminta untuk menentukan simpangan kuartil dari data berikut ya. Ini hampir sama, cuma belakangnya saya tambahi 1, jadi datanya jadi ganjil ya. Nah, sama FK kurang darinya kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya, F-nya dari mulai 2 ditambah 5 adalah 7, ditambah 8 15, ditambah 8 23, ditambah 6 29, ditambah 2 adalah 31. Jadi data ini banyaknya ada 31 data. Nah, jadi kalau kita urutkan dari data terkecilnya adalah X1 sampai data terbesarnya adalah X
ke-31. Kita bagi 2, 31 bagi 2, berarti sebelah kiri nanti 15, lalu sebelah kanan juga 15, jadi 30, tengah-tengahnya ada 1. Oke. Yang sebelah kiri kita beri warna hijau, sebelah kanan kita beri warna kuning. Nah, tengah-tengahnya adalah ungu. Nah, tengah-tengahnya data keberapa? Tadi dari sini yang hijau yang kiri adalah 15 data, berarti X1 sampai X15. Nah, berarti tengah-tengahnya setelah 15 yaitu X16. Berarti di sini mulainya lagi untuk yang kanan, setengah yang kanan adalah mulainya X setelah 16, yaitu X17. Kita cari Q1 dan Q3-nya ya. Oke, kita cari Q1, berarti tengah-tengah dari data urutan ke-1 sampai urutan ke-15. Berapa tengah-tengahnya? Kita bagi 2 ya, 15 data, berarti sebelah kiri 7, kanan 7, tengah-tengahnya berarti X ke-8, betul ya. Nah, bagaimana untuk Q3-nya? Caranya sama seperti contoh ketiga tadi ya. Kalau dari X1 ke X8 nambah 7, berarti dari X17 ditambah 7 itulah Q3-nya. Berarti X ke berapa? X ke 24, betul ya. Sekarang kita cari X ke 8 dan X ke 24 itu berapa? Dilihat dari FK kurang dari X ke 8, inilah Q1-nya. Berarti data urutan ke 8 di sini ya, di 15 ini. Berapa X-nya? Yaitu 7. Itulah Q1-nya. Lalu X ke 24, Q3-nya. Di sini FK-nya. X-nya adalah ini ya, 9. Jadi Q3-nya adalah sama dengan 9. Berapa simpangan kuartilnya? Simpangan kuartil ya, atau QD. Rumusnya sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Setengah dari 9 dikurangi 7, yaitu sama dengan 1. Bagaimana? Paham ya? Sangat mudah ya. Oke, semoga semuanya paham. Kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana cara menentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil data kelompok? Ayo kita saksikan video berikutnya. Ini adalah data kelompok ya, rumusnya sama seperti tadi pada data tunggal ya, hanya ininya yang berbeda, nanti kelas ada kelas-kelasnya. Kita diminta untuk menentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Rentang antar kuartil yang pertama, rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti pertama kita akan cari Q1-nya dulu. Untuk mencari kuartil pertama data kelompok, masih ingat ya? Berarti kita tambahi. Karena ini letak ya, nanti menentukan urutan keberapa, berarti harus kita tambahi frekuensi kumulatif seperti tadi pada data tunggal berfrekuensi. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya berapa ini? Pertama 1, betul. Ditambah berapa? Ditambah 4, yaitu 5. Ditambah berapa? Ditambah 8, yaitu 13. Ditambah 14, yaitu 27. Ditambah 10, yaitu 37. Ditambah 3, yaitu 40. Oke, berarti banyaknya data pada tabel distribusi frekuensi ini banyaknya ada 40 data. Kita mau cari Q1-nya. Pertama tentu harus tahu letak ya. Letak kelas kuartil pertama terletak di
data urutan ke atau X ke 1/4. I-nya ganti 1 ya kemarin ya. Kalau Q2 ya I-nya ganti 2, kalau Q3 ganti 3. Oke. Letak kelas kuartil pertama berarti data urutan ke 1/4 dari banyaknya data, yaitu 1/4 kali 40 yaitu 10. Jadi kelas kuartil adalah terletak pada data urutan ke 10. Cara menentukan data urutan ke 10 itu terletak di mana? Kita lihat di FK-nya. Urutan ke 10 berarti di sini ya. Di sini mulai dari setelah 5 yaitu 6 sampai 13. Berarti urutan ke 10 di sini. Berarti nanti kelasnya di sini. Oke, kita tandai ya di sini. Oke. Ini adalah letak kelas kuartil pertama. Kita substitusikan ke rumusnya bahwa QI sama dengan TB ditambah IN/4 dikurangi FK dibagi F dikali P. Kita akan mencari Q1, I-nya berarti 1. Kelasnya ini berarti TB atau tepi bawahnya sama dengan 59,5. IN/4-nya tadi ketemu ini 10 dikurangi FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ke Q1, sebelum kelas Q1 yaitu 5. Kemudian F adalah frekuensi kelas Q1 yaitu 8. Oke, kita lanjutkan. 59,5 10 kurangi 5 adalah 5 per 8 kali 10 adalah 59,5 ditambah 6,25 sama dengan 65,75. Jadi data kelompok ini mempunyai Q1-nya adalah 65,75. Selanjutnya kan Q1 sudah ketemu, kita cari Q3-nya. Caranya sama, hanya bedanya di sini nanti, kemudian ke berikutnya ya. Oke, kita ikuti selanjutnya ya. Mencari Q3, FK kurang darinya sama ya, frekuensi kumulatifnya sama seperti tadi caranya mencari ya. Selanjutnya letak kelas Q3 berarti X ke 3 per 4 dari 40 berarti X ke 30. Dimana FK-nya X30? Di sini betul ya. Di sini sehingga kelasnya adalah terletak di sini. Oke. Ini adalah letak kelas Q3. Kita akan substitusi ke rumusnya. Q3 berarti I-nya 3, TB-nya berarti TB-nya ini yaitu 79,5. IN/4-nya tadi ketemu ini 30, FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 yaitu 27. F adalah frekuensi kelas Q3 yaitu 10. P-nya adalah panjang kelas 10. Oke. Kita hitung selanjutnya. 30 dikurangi 27 adalah 3. Ini 10 bagi 10 1 ya. Kita dicoret, ini adalah 3. Jadi 79 ditambah 3 sama dengan 82,5. Jadi sudah kita peroleh bahwa nilai kuartil ketiganya adalah ketemu 82,5. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaannya ya. Tadi Q1 ketemu 65,75, Q3 ketemu 82,5. Pertanyaan A adalah mencari rentang antar kuartil atau H, yaitu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti Q3-nya ini 82,5 dikurangi Q1-nya ini 65,75. Jadi
H-nya atau rentang antar kuartilnya sama dengan 16,75. Yang B, ya ini yang betul B ya. Nih, simpangan kuartilnya berapa? Gede. Nah, tinggal mengalihkan setengahnya dari yang tadi yang ketemu H ya, yaitu setengah dari 16,75 berapa? Betul, yaitu 8,375. Jadi pada data kelompok ini rentang antar kuartilnya ketemu 16,75, simpangan kuartilnya ketemunya 8,375 atau bisa menjadi 8,38. Oke, paham ya? Mudah ya? Oke, bisa kita lanjutkan selanjutnya ke soal latihan. Nanti Anda bisa kerjakan di buku kalian masing-masing ya, untuk memperlancar kemampuan kalian atau keterampilan kalian dalam menentukan rentang kuartil ya, dalam menentukan hamparan dan simpangan kuartil ya. Jadi cukup sampai di sini. Semoga semuanya bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi.